Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi dengan saya, Mika Antonio, dalam program kerja Wirausaha 101. Nah, sekarang pada bagian kedua, saya akan membahas tentang sumber-sumber pendanaan. Nah, mari kita kenalan dengan sumber-sumber pendanaan. Nah, di sini saya mengkategorikannya menjadi 6. Yang pertama ada investor. Siapa sih itu investor? Investor adalah seseorang atau individu yang memberikan pendanaan kepada bisnis kecil. Uh, Biasanya bisa individu ataupun sekelompok orang kecil. Gitu. Yang kedua ada bank. Bank adalah pelayanan yang baik. Pelayan yang baik dapat meningkatkan minat pembeli untuk berlangganan. Nah, di bank ini biasanya bentuknya KUR atau kredit usaha rakyat. Seperti yang saya baca di grup WhatsApp, sepertinya bapak-bapak dan ibu-ibu ada beberapa yang sudah melakukan peminjaman dana ke kredit usaha rakyat melalui bank. Yang ketiga ada venture capital, itu lembaga yang memberikan pendanaan kepada bisnis kecil yang memiliki potensial. Yang keempat ada crowdfunding, atau gabungan individu yang memberikan pendanaan kepada suatu bisnis. Nah, yang membedakan crowdfunding dengan investor adalah banyaknya orang. Tapi konsepnya sama, itu seseorang atau gabungan individu yang memberikan pendanaan kepada suatu bisnis. Biasanya crowdfunding itu orangnya lebih banyak daripada investor, dan biasanya investor itu lebih ke perorangan. Yang kelima ada accelerator. Jadi accelerator ini bukan seorang, melainkan suatu program yang biasanya digunakan untuk mempertemukan antara investor dan pemilik bisnis. Sebenarnya untuk acara-acara seperti accelerator ini mungkin bisa dicari di internet supaya Bapak bisa gabung ke acara accelerator untuk dipertemukan antara Bapak sebagai atau Ibu sebagai pelaku bisnis dengan investor yang sesuai dengan visi misi Bapak dan Ibu. Yang keenam ada grants atau bahasa Indonesianya hibah. Ini suatu individu atau lembaga yang memberikan dana secara sukarela. Nah, untuk crowdfunding sendiri biasanya ada beberapa jenis. Satu hal yang sepertinya bisa Bapak Ibu terapkan yaitu crowdfunding menggunakan aplikasi TaniFund. Nah, di TaniFund ini nanti sekelompok orang akan meminjamkan dana ke Ibu atau Bapak sesuai dengan dana yang Bapak Ibu ajukan. Tapi untuk mengajukan dana tersebut biasanya harus difilter oleh TaniFund itu sendiri, apakah bisnis Bapak dan Ibu kira-kira dapat masuk ke dalam bentuk investasi P2P lending yang mereka sediakan, seperti itu. Nah, jadi jenis-jenis investor ini dikategorikan dalam karakter-karakternya. Yang pertama tuh ada investor keuangan. Investor yang tertarik dengan arus kas yang baik pada suatu bisnis. Kedua, investor yang tertarik dengan pendapatan yang baik pada suatu bisnis. Jadi untuk investor yang karakternya keuangan, ini fokusnya kepada kondisi keuangan yang baik pada suatu bisnis. Yang kedua ada karakternya yaitu strategis. Itu investor yang memilih untuk sektor-sektor berpotensi pada masa depan. Misalkan sekarang ini lagi booming banget. Misalkan Bapak dan Ibu mengeluarkan produk yang ramah lingkungan. Bisa jadi investor ini berfokus kepada makanan yang ramah lingkungan dan berbahan organik ini. Karena kedepannya trennya orang-orang mulai mencari makanan-makanan atau minuman yang bisa dibilang sehat dan tidak merusak alam. Seperti itu. Yang ketiga ada investor dampak sosial. Itu investor yang fokus dan tujuannya pada pembangunan berkelanjutan. Jadi fokusnya itu bukan hanya keuangan saja, melainkan ke dampak ke lingkungan itu dan kesinambungan kira-kira ini sustainnya seperti apa. Sustain itu kayak berkelanjutannya seperti apa. Apakah bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak sosial kepada sekitar, mungkin meningkatkan lapangan kerja dan lain-lain. Yang kedua adalah investor yang fokusnya untuk meningkatkan mutu dan keterampilan suatu bisnis. Balik lagi ke tujuan awalnya itu untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan harus dimiliki pegawai-pegawai
yang terampil dan memiliki mutu yang ciamik atau keren pada suatu bisnisnya. Nah, sekian materi Wirausahaan 101 pada part kedua ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal penting dalam melihat suatu karakter investor. Sampai bertemu di part ketiga. Terima kasih.